salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena baca kata udah ya, sekarang kita langsung lanjutkan tafsir atau apa ya, kalau itu takbiran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu idzalli wa la taftinni wa la taftinni ala sirris samawati saqati wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin wa in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana wa yatawallaw wa hum farihun. Wa minhum, dan itu diantara orang-orang munafik, man bermula orang, yaqulu yang berkata siapa man, yaqulu yang berkata siapa man, berkatanya begini, i'zan li, i'zan, berilah izin siapa engkau, li kepadaku, engkau Muhammad, li kepadaku, fit takhallufi, di dalam tidak ikut perang, wala taftinni, nah itu fi'il amar ya, la amar, wala taftinni, dan janganlah menfitnah siapa engkau ini kepadaku, bahwa bermula man yang mayakulu al-Jadd bin Qaisin, itu namanya Jadd bin Qais. Nah, itu termasuk orang munafik yang benci banget kepada Nabi. Maka kan susah kaitannya orang munafik. Dia masalahnya membaca syahadat, kan gitu. Itu yang namanya orang munafik itu ya musuh dalam diri. Nah, dari dalam dia selalu menggerogoti dan menggerusui Nabi. Qala berkata lahu kepada man, dalam arti Jadd bin Qais, siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkatanya begini, halaka fi jiladi banil asfar, halaka apakah itu tetap bagi kamu, di jiladi banil asfar, di dalam menjilid, dalam arti ya menjilid lah, Bani Asfar. Bani Asfar itu termasuk apa namanya keturunan Raja Romawi. Nah, Auladul Asfar Ibnu Rum Ibnu Is bin Ishaq, itu sebenarnya enggak, masih keturunan kesekian dari Nabi Ishaq, tapi melawan kepada Nabi Muhammad. Itu kaitannya asbab nuzulnya ini ayat diantaranya kisah. Maka ayat ini Quran juga mengandung kisah kan gitu. Faqala, maka berkata siapa man tadi, yaitu Jadd bin Qais, ini mughrimun bin nisa'i, ini sesungguhnya saya, mughrimun itu direpotkan lah gampangannya, bin nisa'i dengan perempuan-perempuan, dengan urusan perempuan. Wa akhsha, dan takut siapa saya, in ra'aitu, jika melihat siapa saya, bisa Banil Asfar, pada perempuan-perempuan dari Banil Asfar, saya takut Allah yasbiro, pada bahwa tidak sabar siapa saya, anhunna, dari nisa Banil Asfar, fa'aftatinu, maka menjadi fitnah saya. Saya takut ya Rasul, kalau ikut perang, nanti dalam perang itu saya melihat perempuan-perempuan dari kabilah Bani Asfar, maka saya tidak sabar kepada mereka, maka akhirnya saya menimbulkan fitnah. Dijawab langsung, qala ta'ala,
Allah berfirman, ala fil fitnati saqati. Allah ketahuilah, fil fitnati, di dalam fitnah, saqati, telah gugur siapa mereka, gugur kalah fitnah khalufi, dengan tertinggal dari peperangan. Wa kuliah dan dibaca apa lafaz sakoto. Nah kalau dalam ayat yang di dalam Quran itu kan sakotu, itu kan pakai wawu jamak. Nah dalam satu qiraah ada salah satu qiraah sab'ah yang membaca bukan sakotu tapi sakoto, ala fil fitnati sakoto. Nah kalau sakoto kan gini, ayat sebelumnya itu kan walibun mayakulu, kalau udah lapis itu diisi dulu apa? Biasaan dulu. Minhum mayakulu. Nah terus ala fil fitnati, kan dalam ayat sakotu, tapi mau jamak. Ada juga yang sakoto. Nah kalau dilarikan ke man itu kan isinya bisa mufrad, tasnya atau jamak, kan gitu. Maka di sini pun bisa sakotu, kembalinya juga ke man. Sakoto ya kembalinya ke man juga bisa. Begitu loh. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam, la muhitatun, sungguh itu diliputi, bil kafirina, dengan orang-orang kafir. La mahisa lahum minha, la mahisa, yang tidak ada jenisnya penyelamat itu maujud lahum bagi kafirin, anha, dari jahannam. Nah udah, ini ayat masih ada kaitannya ayat sebelumnya. Di antara orang-orang kafir, yang orang-orang munafik yang kemarin sudah dibahas, ada yang mengatakan, ya Rasul, berilah izin kepada aku untuk tidak ikut perang, dan janganlah sampai engkau membuat fitnah kepada aku kaitannya aku tidak ikut perang. Maka sebenarnya mereka yang udah ngomong janganlah engkau fitnah kaitannya tidak ikut perang, sebenarnya dia ala fil fitnati sakoti, dia sudah terjerumus, sudah ikut dalam fitnah ini. Nah orang-orang yang banyak alasan, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah diliputi, dikelilingi oleh orang-orang yang kufur. Dalam arti ini untuk kita semua bahwasanya kekufuran yang dimaksud atau kemunafikan yang dimaksud, termasuk tertinggal perang yang dimaksud, itu bisa diterapkan kepada kita yang kemarin sudah disebutkan bagaimana kontekstual daripada ayat. Walaupun ayat ini memang berkenaan dengan perang, namun sekarang udah gak ada perang. Nah bagaimana dikontekstualkan keadaan kita yang sekarang, bagaimana kaitannya kita menjaga kehormatan agama itu sendiri, ya kita ajalah kaitannya menjaga amanat Allah. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Katanya kita dikasih amanat berupa badan sekujur, kita dikasih nikmat Allah berupa tangan, kita dikasih nikmat oleh Allah berbagai macam, termasuk kaitannya amanat itu berupa sholat 5 waktu, termasuk juga amanat berupa menjaga sholat. Karena nanti ayat yang berikutnya, orang-orang munafik itu sholatnya itu pada malas-malas. Pak, ini lebih ini untuk membetuli ya, untuk membenahi diri kita sendiri. Ini ayat kita larikan untuk diri kita. Itu bisa setiap ayat begitu cara kita mengimani setiap ayat. Nah Quran kita jadikan imam, kan gitu. Artinya Quran itu pemimpin kita. Nah kalau kita nggak ngikutin pemimpin kita berupa Al-Quran lah, kita mengikut siapa?
Dan ini adalah pedoman hidup. Supaya hidup kita di dunia selamat, nanti juga di akhirat juga selamat. Maka pedoman-pedoman yang ada dalam kitab suci Al-Quran senantiasa kita turuti, senantiasa kita ikuti walaupun berat. Aska aja sholat subuh tadi hampir ketiduran sujud. Berat gak sholat subuh? Berat Aska? Berat, hampir ngantuk malam ngaji tuh. Iya kan? Cuma kalau udah kita latih, udah kita biasakan, nggak ada istilah itu berat. Maka kita jadikan maunya Allah, kan gitu. Itu apa yang kita mau ya lagi itu baru enak. Maunya Allah apa? Suruh sholat 5 waktu. Ya kita sholat 5 waktu. Maunya Allah apa? Kita diperintahkan untuk belajar. Ya kita mau belajar. Karena kita sadar kita bodoh, kita belajar. Nanti kalau udah pada ngerti, ganti. Ulama-ulama yang udah tua-tua udah pada nggak ada, udah pada meninggal. Nah kalian yang sekarang belajar, ya 10 tahun, 25 tahun yang akan datang, ganti kalian yang ngajarkan, mengikuti apa yang dimau. Enak sebenarnya. Kalau kita menyikapinya dengan nafsu, subuh enak tidur, apalagi hujan. Kan hujan ya, enaknya ngapain? Tidur. Nah iya kan? Nah tapi justru malah di saat orang-orang terlelap tidur, kita malah bangun. Nah itulah yang dimau Allah. Ya secara nafsu berat. Tapi kalau nafsu tadi kita berontak, nafsu tadi kita lawan, maka ya panas, ngelawan nafsu itu panas. Nahan mata ngantuk itu pedes, panas. Tapi proses pemanasan itulah yang membuat sesuatu itu menjadi bernilai estetika, bernilai seni yang tinggi. Kalian ada yang bawa batu cincin nggak? Kalau kalian yang ya kan sering saya contohkan, batu cincin itu setelah dipoles, setelah digosok mengkilat. Loh iya kan? Nah, kilapan batu cincin itu dihasilkan dari polesan. Polesan itu pakai gerinda, pakai wamplas digosok begitu. Panas banget apa enggak? Panas banget. Orang bahkan kalau prosesnya itu memercikkan api itu ya panas. Nah, kaitannya kita melawan nafsu ya panasnya seperti maka pemanasan. Dan iman itu pun bisa baik, bisa rapi ya kalau memang dipanasi dengan cara kita melawan nafsu tadi. Itu diantaranya. Maka sifat-sifat seperti ini ya kaitannya menjelaskan orang munafik itu lebih kita arahkan, kita hantamkan untuk diri kita. Jangan-jangan yang munafik itu kita. Nah kalau memang kita udah sadar penyakit kita sadar, kan kaitannya ngerti diri sendiri. Bisa ngukur kemampuan diri. Itu kan strategi perang kan begitu. Kemarin sudah dijelaskan. Kita tahu kemampuan kita, maka kita pun bisa harus mengukur kemampuan lawan. Nah kalau kita udah tahu kemampuan kita dan tahu kemampuan lawan, baru kita adakan pertempuran. Nah, pertempuran peperangan itu kan harus ada perhitungan. Nah kita menundukkan nafsu. Nah sejauh mana nafsu yang kita tundukkan? Nah kita kenali nafsu kita itu sendiri. Kita ini sukanya apa? Nafsu kita ini sukanya apa? Nah kalau kita udah tahu musuh kita yang sebenarnya, baru kita maju perang, insya Allah jadi pemenang. Kalau maju perang model nekat doang, ayo perang, coba merhitungkan ini enggak, kalah apa enggak dalam pertempuran? kalah. Ya pasti kalah. Iya. Maka di sini kaitannya memperhitungkan kekuatan lawan itu adalah mengenal diri kita sendiri ya. Kita mengenal diri sendiri. Itu kan sama dengan kita mengenal Allah. Man arofa nafsahu fakot arofa. Ini ada yang hafal nih. Apa? Man arofa nafsahu. Masa bekeng doang lu gak ngerti? Siapa sih? Ta'limul muta'alim aja ada. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Kalau orang kenal dirinya, kenal akan kelemahannya, kekurangannya, maka kenal dia akan Tuhannya. Nah di sini yang ibaratnya manusia itu sering pada alfa. Gak usah lu tulis, orang di ta'limul muta'alim aja ada. Males aja lu baca. Ya iya kan? Kan itu udah
udah familiar sekali sebenarnya bahasa santri mas. Kok sampai nggak hafal, males. Rumusnya begitu aja lah. Wa tusibka hasanatun, dan jika menimpa mengenai kepada engkau Muhammad apa hasanatun, kebajikan, karena sering seperti kemenangan, wa ghanimatin, dan ghanimah harta rampasan perang, tasuk maka membuat buruk apa hasanah hum pada al kafirin. Sebaliknya wa tusib, dan jika menimpa kepada kamu apa musibatun, musibah, bencana, sidatun dari kepayahan, kalahan, kerepotan, yaqulu jawabnya in yaqulu maka menjawab berkata siapa al kafirun qad akhadna amrona, qad akhadna betul-betul telah, mana asalnya mengambil, maksudnya menimpa nah pada kita apa kalian apa amrona apa amruna, qad akhadna betul-betul telah menimpa siapa kita amrona pada urusan kita. Bil hazmi dengan bil hazmi dengan ya, menyalahkan gitu ya. Fi khina takhallufina ketika terlambatnya kita dalam peperangan min qablu. Nah, itu min qablu qabla hadhil musibati, dari sebelumnya. Nah, sebelumnya apa? Nah, qablu itu apa yang kemarin sudah dijelaskan juga. Qablu mabni dhom, cuman mudhofnya masih ditakdirkan, mudhof ilaihnya ai qabla hadhil musibati, sebelum musibah ini. Wa yatawallau, dan